Kali ini kami persembahkan lagi update Picup edisi 3 Juni. Tanpa berlama-lama, yuk kita acak-acak. Semua akan kita bahas dalam tema curhat tanpa batas. Dulu aja semangat di Picup. Nah sekarang ngomongnya beda lagi. Masih keluar-keluar aja yang nikmatin duit sendiri. Nanti jangan nangis-nangis ya kalau uangnya jadi debu. Boleh ngomong apapun, asal yang diomongin itu fakta, jangan cuman kata-kata. Apa bedanya sama member Picup dulu? Ngomong alur ngidul gak ada buktinya, ya kan? Loh, kan APK Picup membayar. Memangnya ada APK money game yang gak bayar membernya sebelum akhirnya meletus? Itulah akibat tidak mau kritis di awal, bos. Yang penting sarapan pagi mesti dijaga ya guys, biar nggak oleng. Kecuali bangkai tersebut dikubur dalam-dalam dan sama sekali tidak pernah dibuka, maka mustahil tidak busuk. By the way, gimana nih perkembangan Picupnya? Kenapa sampai saat ini belum kedengaran lagi? Padahal DNA Pro dan lain-lain sudah berproses. Penipu Picup nggak cuma di penjara, kalau bisa dimiskinkan beserta anggota keluarganya, biar kapok. Bukti-bukti Picup sudah hilang semua, hanya bisa dilihat di sini sampai mana kelanjutannya. Tetapi semua hampir sama semua, kasusnya menguap karena bukti semua hilang. Pupus harapan, capek deh. Leader-leader Picup menghilang, bak ditelan bumi, entahlah. Ketiga syarat itu dari kepolisian dan harus ada. Rata-rata VTuber terjebak oleh PHP manajemen Picup. Dan karena konten kreator pro Picup. Mereka semua begitu terlena hingga bukti-bukti yang diminta kepolisian sudah lenyap. Memang itu yang diharapkan para penipu Picup. Kalau nggak ada bukti ketika ditanya polisi, lantas apa yang kita tuntut? Apanya yang kita mau kita sodorkan? Lenyap sudah uang pastrek. Konten Sandikala Channel sudah update tentang Picup lagi. Katanya masih ada harapan. Kepolisian minta bukti karena bukti itu yang diperlukan penyidik. Tidak meminta lebih, hanya mengikuti kelanjutan kasus Picup ini. Progresnya masih berlangsung pemanggilan-pemanggilan selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain ada bukti yang akurat agar dapat diproses. Terbuai aku dengan mulut manismu, oh leader-leader Picup. Picup 1 juta% scam. Justru para pendiri Picup lah yang jualan pipi. Mereka tinggal nyetak sendiri di akun-akun mereka. Terus dijual kepada member-member yang pastrek lewat PLC. Sukirman, mau beli pipi nggak ya? Kalau mau, titip jualin ya. Hanya Sukirman yang masih optimis, sedangkan manajemen Picup nggak tahu di mana. Jeruji besilah akhir dari sebuah tindak kejahatan, termasuk kejahatan yang diprakarsai oleh aplikasi Picup. Picup sudah benar-benar tewas. Tewas itu sebutan yang kurang pas. Yang lebih pas apa dong? Wilbert Karimun sudah pasrah menunggu di bui. Yunita Atmojo sudah tak gacor lagi mulutnya. Para top leader Picup bungkam menunggu panggilan dari kepolisian. Dan ketika mereka dipanggil, akankah bisa balik pulang? Entahlah. Nggak bakal, banyak jalan menuju Jakarta. Banyak perawan di kota Roma. Dan banyak cara agar menjadi tersangka dan lalu terpenjara. Panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah, masa enggak? Picup sudah tenggelam di Palung Mariana. Kiai Eman yang digadang-gadang bisa onkan Picup justru mengaku tak tahu apa-apa. Tak tahu kalau ada sistem fast track dan tak tahu P+. Karena dia temannya Doraemon seperti halnya si Nobita. Doraemon punya kantong ajaib. Kalau tombol on Picup ada di Pak Eman, nggak tahu juga tempatnya di mana. Di kantong celananya atau kantong saku yang sebelah mana? Misteri. Eman berasal dari bahasa Jawa yang berarti irit atau pelit. Sementara para VTuber masih menghayal.
terus menghayal tanpa batas, berharap tanpa dasar. Semua member terus dicekoki dengan mulut busuk leader yang sudah mengantongi uang mereka di masa lalu. Banyak juga diamond-diamond yang mencari aman dengan berbalik menyerang Picup. Sebab dirinya tak ingin terkena jerat hukum juga. Kasihan para member yang laksana bebek, digiring ke sana kemari tanpa tahu bahwa Picup itu sebenarnya sudah scam. Seperti yang dikatakan Wilbert Karimun di hadapan polisi. Kalau di Cirebon, eman itu artinya sayang. Diamond juga manusia, diamond juga bisa mati. Seperti layaknya manusia yang pernah hidup. Ngomong-ngomong soal diamond, ada nih diamond yang sudah meninggal dunia. Dia seorang pengamen yang sukses di Picup. Dan dia sudah mendapatkan sebuah mobil baru, 100% hasil dari ngepicup. Dia diamond dari Riau, namanya saya lupa. Tapi kayaknya ingat, namanya Faizal Yang. Nama yang keren. Dia belum merasakan di penjara seumur hidup. Duluan dipanggil Sang Halik. Kalau di Picup, eman itu tombol on off, kayak remote control. Muncul opini baru bahwa Kiai Eman tidak menanam saham, tak pembina dan tak komisaris. Seperti bocah bayi, masyarakat terus dibodohi dengan alasan beliau seorang tokoh besar. Seorang negarawan kita harus tunduk kepadanya. Lantas yang muncul di video waktu itu bahwa menyatakan sendiri seorang pembina itu siapa? Dedemit atau syaiton? Memang kalau seorang tokoh itu sudah pasti maksum, tidak bisa berbuat salah. Manusia yang setiap harinya membersihkan kotorannya sendiri dengan tangan kirinya tak pantas menyebut dirinya tanpa salah, ya kan? Jadi saudara-saudaraku, jangan terlalu mendewakan manusia biasa yang masih butuh uang. Omong kosong semua. Sayang, eman-eman, duit banyak, hanya untuk pasang badan. Meski laut ada pasang surut, tapi pasang susuk untuk memikat hati sang pujaan hati itu butuh biaya juga. Ya iyalah, dunia ini mana ada yang gratis, semua bayar. Kencing aja bayar. Mentok itu istilah Jawa, kalau bahasa Indonesianya bebek. Kalau dungu itu artinya budak. Jadi, kalau ada istilah bebek dungu dalam bahasa Jawanya, artinya adalah mentok budak. Ha! Baru tahu artinya? Baru nyadar gue. Kalau sudah merasa makan kenyang dengan jualan pipi haram di masa lalu, janganlah tambahi dosa-dosamu dengan pembodohan-pembodohan receh. Hendaknya cepatlah bertobat. Sebab di dalam darah dagingmu sudah mengalir barang haram, makanan yang dihasilkan dari ribuan jerit manusia yang tertipu. Jangan biasakan memutarbalikkan ayat-ayat, memanfaatkan hadis-hadis yang sebenarnya hadis itu bukan asbabnya. Pelintar-pelintir ayat hanya demi ambisi tujuan membodohi orang lain agar bisa memuluskan alibi. Itu lebih bodoh-bodohnya orang bodoh, munafik. Siksa yang amat pedih menantimu. Waspadalah. Wahai Piduber, gerayangilah dalam hati bersihmu. Di situ ada kejujuran, di situ ada kebenaran. Jangan terus berkilah. Membela Picup larinya ke hadis. Jelas-jelas Picup penipuan. Yang terlibat di situ adalah penjahat. Kenapa dibela? Nah, disitulah nampak dirimu yang membela juga penjahatnya. Tebar opini para fasik, para munafik, laknat berusaha menutup bangkai busuk. Tuhan murka, sangat murka melihat hatimu yang penuh karat, mementingkan nikmat badani. Agama hanya kau jadikan topeng untuk memuluskan keinginan nafsumu. Maka gerayangilah dalam hatimu. Tuhan maha melihat dan mewaspadai gerak hatimu. Jika kau benar-benar beriman, seharusnya kamu bersimpuh memohon ampun, bukan justru berusaha menutupi junjunganmu. Banyak juga leader-leader diamond yang mencari aman dengan berbalik menyerang Picup. Menurut saya, diamond seperti ini bukan mencari aman, tapi dia lebih memikirkan nasib member-member di bawahnya agar hak mereka kembali.
Yang salah itu Diamond yang mengajak membangun mimpi di siang bolong terus menerus. Dalam bahasa Anda, sebenarnya Anda itu serak yang mana? Apa Anda leader yang tergolong peduli dengan downline? Atau leader yang mau kabur perlahan seperti manajemen? Perlu dicatat, hanya segelintir Diamond yang mau peduli dengan member-membernya. Terus Diamond lainnya apa yang dilakukan? Apakah berjuang untuk membernya kah? Nonsense coy. Oh ya, ngomongin Pak Eman nih. Kan katanya beliau nggak tahu menahu tentang Picup. Kenapa ya dia kok nggak ikut membantu proses pelaporan ini? Ya paling tidak dia mengedukasi untuk bersatu. Dan ngajak untuk berharap lagi gitulah. Secara kan dulu beliau juga yang menyebabkan orang-orang awam mau masuk di Picup, ya toh? Bukankah ada sekitar 270 juta penduduk Indonesia dan 17 jutanya member Picup? Berarti berapa persen tuh yang kena? Kok nanya saya? Itu cuman pengalian isu. Pokok utamanya berdirinya ya Picup. Semoga aja kasus Picup bisa terselesaikan dan uangnya cepat kembali. Ayo, kapan Picup on? Gak bakalan on. Kamu ada otak gak tuh? Picup sudah on, tapi di akhirat. Tidak rusuh pun tidak akan on. Money game kok mau jadi bisnis? Penipuan kok berbisnis? Aneh aja. Sampai kapanpun Picup nggak bakalan on lagi. Cuman para leader yang terus membodohi member-membernya. Katanya ada tim 9 segala. Tim abal-abal kali. Picup sudah on kok, tapi di akhirat menunggu keputusan sampai hari kiamat. Yang saya maksud itu dedengkot Picup kok belum pakai baju oranye ya? Nyantai, semua masih dalam proses penyidikan. Lalu, sampai kapan penyidikannya? Itu bukan ranah kita lagi. Kewajiban kami sudah melaporkan, menunjukkan bukti-bukti, dan selanjutnya itu ranah dari kepolisian. Faham? Berarti pelaporannya mentah dong semua. Yang jelas terus berproses, dan pada akhirnya akan selesai. Sebab ada awal tentu ada akhir. Catat. Lalu pelaporan yang matang itu bagaimana versi Anda? Anda terlalu ejakulasi dini. Nggak enak loh begitu. Modusnya apakah sama? Itu dulu yang harus Anda ketahui. Berarti di sini yang mentah bukan laporan kami, tapi pola Anda adalah menyimpulkan sesuatu, belum berdasarkan atas kajian suatu permasalahan. So, nggak usah berspekulasi dalam menebar opini. Narasi Anda itu bukan mengkritisi, akan tetapi sudah menjustifikasi. Tak baik seperti itu. Bocah. Kalau para leader Picup tidak dibasmi habis, maka mereka masih pada gentayangan memainkan aplikasi yang serupa. Membasmi penipu Picup nggak sama kayak membasmi sarang nyamuk. Ya jelas beda. Jangan disamakan. Kami sudah melakukannya di lapangan melalui hukum yang kami tempuh. Lalu kalau Anda berstatement memberantas atau membasmi habis, apakah yang Anda lakukan? Apakah cukup dengan ketikan basmi leader Picup? Apa dengan begitu mereka terborgol? Perlu Anda ketahui, kami 3 langkah lebih maju dibanding sekedar yang ngetik-ngetik aja. So, nggak usah terlalu serius begitu. Penipuan nggak cuman Picup, nanti juga bakal ada lagi. Oh, oke lah. Kalau begitu, minimal Anda sudah berpartisipasi lewat doa, serta Anda membenci pada kaum zolim. Betul. Sekian sudah update kali ini. Semoga bermanfaat dan mencerahkan. Terima kasih sudah nyimak. See you. Ciao.